Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir-akhir ini perseteruan antara YouTuber Aswaja dengan teman-teman YouTuber Salafi itu semakin memanas saja walaupun saat ini masih musim penghujan. Agama Islam adalah agama yang ilmiah. Jadi sebetulnya di antara kedua kelompok ini channelnya itu bisa kita ukur kadar ilmiahnya. Seberapa dalam, seberapa objektif, seberapa akademik. Tentu saja ilmiah itu memiliki beberapa persyaratan. Yang pertama adalah syarat dikatakan ilmiah adalah setiap statement kita itu harus berdasarkan referensi ataupun rujukan. Sebagaimana kalau kita di S1 bikin skripsi, S2 kita bikin tesis, maupun kita bikin disertasi di S3, itu semuanya harus ada sumber referensi ataupun rujukan. Jadi syarat ilmiah yang pertama, setiap statement kita harus berdasarkan rujukan ataupun referensi. Kemudian yang kedua, syarat ilmiah itu harus valid. Artinya, valid itu apa yang kita katakan harus sesuai dengan fakta yang ada. Kemudian, syarat ilmiah yang terakhir dan ini yang tertinggi adalah kejujuran. Apabila seorang ilmuwan itu telah berbohong, maka sebetulnya tidak memiliki nilai ilmiah sama sekali. Jadi, dalam ajaran Islam pun demikian. Jadi kita diajarkan bersikap ilmiah agar tidak semata-mata berpendapat sendiri tanpa ada sumber rujukan yang jelas. Imam Ahmad bin Hambal di dalam kitab Syiaru A'lam An-Nubala yang dikarang oleh Imam Az-Zahabi mengatakan, "Iyyaka an tatakallama fi mas'alatin laisa laka fiha imamun." Berhati-hatilah berkata dalam suatu permasalahan yang engkau tidak memiliki pendahulunya. Sehingga setiap statement yang kita ucapkan harus memiliki referensi ataupun rujukan. Bukan semata-mata atas dasar pendapat kita pribadi. Nah, teman-teman itu bisa menilai di antara kedua kelompok YouTuber ini dari Aswaja dan Salafi ini mana kira-kira yang setiap statementnya itu berdasarkan rujukan atau referensi dan mana yang hanya menggunakan akal pikirannya saja. Kemudian yang kedua, syarat ilmiah itu harus valid. Artinya valid itu sesuai dengan kenyataan. Misalkan teman-teman Salafi menyatakan bahwa bid'ah imsak menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ataupun makruhnya menyapu wajah ketika berdoa di luar sholat. Atau misalkan teman-teman Salafi mengatakan bahwa Imam Nawawi mengkritik madhab Syafi'i soal melapaskan niat ketika sholat. Nah, itu harus dibuktikan. Statement yang membawa nama Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, kemudian Imam Nawawi, itu harus dibuktikan valid atau tidak, sesuai dengan fakta atau tidak. Yang akhirnya oleh teman-teman Aswaja, itu akhirnya di-counter, dibuktikan bahwa apa yang dinyatakan oleh teman-teman Salafi itu tidak valid atau tidak sesuai dengan kenyataan. Bahkan teman-teman dari Aswaja itu menantang pada teman-teman Salafi untuk mudzakarah, untuk berdebat, untuk membuktikan siapa benar dan siapa yang salah. Namun sampai saat ini teman-teman Salafi tampaknya belum mau menanggapi tantangan dari teman-teman Aswaja. Ya harusnya harus mau untuk membuktikan apakah statement itu valid atau tidak. Kemudian syarat ilmiah yang ketiga, dan ini sebenarnya adalah yang tertinggi, adalah kejujuran. Seorang ilmuwan itu pantang untuk berdusta. Oleh karena itu, sikap ilmiah ini memang tidak mudah. Oleh Allah disifatkan yarfa'illahil ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat.
Yaitu orang-orang yang bisa bersikap ilmiah itu sebetulnya adalah orang yang beriman dan berilmu. Tidak cukup orang yang beriman saja kalau tidak berilmu. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Jadi tidak cukup beriman saja tanpa ilmu atau berilmu saja tanpa iman. Akhirnya kalau berilmu saja tanpa iman akan menjadi seorang ilmuwan yang tidak jujur ataupun pendusta. Jadi memang yang bersikap ilmiah itu adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu saja. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.